Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Afiah, NIM 34022000163. Saya dari Program Studi Manajemen Reguler Kelas I. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengoperasikan aplikasi Mayob Accounting versi 18. Langsung saja, ketika sudah diklik ganda atau diklik enter, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Yang pertama ada open. Open berfungsi untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada create, membuat data baru perusahaan. Yang ketiga ada explore, melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayob. Yang keempat what's new, yaitu melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan Mayob. Yang kelima ada exit, adalah untuk fitur keluar dari aplikasi Mayob tersebut. Adapun langkah-langkah membuat data baru perusahaan, yang pertama klik create, lalu klik next, lalu masukkan data perusahaan, misalnya company name. Lalu kita pilih next. Langkah selanjutnya mengisi accounting information. Current financial year, yaitu tahun buku, misalnya tahun 2022. Yang kedua ada last month of financial year, yaitu bulan tutup buku, misalnya Desember. Yang ketiga ada conversion month, awal bulan buku, yaitu bulan Januari. Yang keempat ada number of accounting periods, yaitu 12, yaitu kita pilih next. Ini adalah kolom konfirmasi yang disediakan oleh Mayob yang digunakan untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan atau belum. Pastikan bahwa pengisian accounting information ini sudah benar, karena jika salah tidak dapat diperbaiki. Kita lanjut pilih next. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, maksudnya adalah kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh Mayob. Yang kedua, maksudnya yaitu kita akan mengimport data dari file lain. Yang ketiga, maksudnya yaitu kita akan membuat sendiri akun-akun tersebut. Kita pilih next. Berikut adalah menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang dibuat. Kita pilih change dan kita simpan filenya tersebut. Kita next. Lalu kita pilih comment center. Halaman ini disebut juga dengan halaman comment center dan mempunyai 8 menu. Yang pertama yaitu akun. Akun adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan. Berfungsi untuk memodifikasi bagan akun,
memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu akun terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu akun list untuk melihat atau menambah atau mengubah atau menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang kedua ada record journal entry untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Yang ketiga ada transaksi jurnal untuk melihat transaksi jurnal. Setelah menu akun ada menu banking. Menu banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu spend money. Spend money merupakan mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluasan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan hutang, transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban-beban, dan lain-lain. Yang kedua ada bank register untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Yang ketiga ada receive money untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Yang keempat ada reconcile akun. Reconcile akun untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Yang kelima yaitu ada transaksi jurnal. Transaction journal untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Menu yang ketiga ada sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Submenu sales yang sering digunakan untuk mencatat transaksi yaitu sales register. Submenu ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan utang suatu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan. Yang kedua ada enter sales. Submenu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur atau invoice yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan, baik tunai maupun kredit. Yang ketiga yaitu ada receive payment. Submenu ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang. Yang keempat ada transaction journal. Submenu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Di menu MyOb yang keempat ada time billing. Time billing adalah modul ini digunakan untuk mencatat informasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, pemasok, atau pelanggan. Adapun menu-menu yang ada di modul time billing diantaranya yang ke-1 yaitu activities list untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada enter activity slip untuk mencatat slip aktivitas perusahaan sebagai arsip. Yang ketiga
ada activity log untuk menampilkan informasi aktivitas yang telah dicatat perusahaan. Yang keempat, ada prepare time billing invoice untuk mencetak faktur-faktur penagihan. Yang kelima, ada transaction journal untuk melihat rincian jurnal pembayaran atau penagihan dari pelanggan pada tabulasi sales. Yang kelima, ada menu purchase. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit, untuk mencatat pembayaran utang dagang, untuk mencatat retur pembelian, dan juga untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat. Submenu purchase yang sering digunakan untuk mencatat transaksi yaitu 1. Enter purchase. Submenu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur atau invoice yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian, baik tunai maupun kredit. Yang kedua, ada pay bills. Submenu ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang. Yang ketiga, ada transaction journal. Submenu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Menu Mayab yang keenam yaitu payroll, yang berfungsi untuk menyediakan arsip daftar gaji dan untuk menciptakan cek upah untuk karyawan. Di dalam menu payroll ada payroll categories. Payroll categories dapat membuat dan mengedit kategori gaji. Menu yang ketujuh ada inventory. Menu ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang, untuk memasukkan persediaan awal barang dagangan, mengubah atau menghapus item persediaan barang dagangan, dan juga untuk menetapkan harga jual yang barang dagangan, harga jual barang dagangan. Submenu inventory yang sering digunakan untuk mencatat transaksi adalah item list. Submenu ini digunakan untuk memasukkan jenis barang atau jasa yang dijual, dan juga bisa digunakan untuk mengedit barang yang ada. Yang kedua, ada count inventory. Submenu ini digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagangan dan juga bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dibandingkan dengan hasil perhitungan fisik di gudang. Yang ketiga ada transaction journal. Submenu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal tentang persediaan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Di menu Mayab yang terakhir yaitu card file. Digunakan untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan yang sering berhubungan dengan bisnis Anda dan dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah Anda buat. Submenu pada card file yaitu kontak log. Dapat melihat ringkasan dari seluruh kontak yang Anda lakukan. Yang kedua ada print mailing labels. Dapat menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu atau perusahaan awal yang terdapat pada file kartu. Yang ketiga ada create personalized letter. Dapat membuat file mail merge yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Sekian penjelasan dari saya tentang Mayab Accounting V18.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penugasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.